Halo semua, kita lanjutkan sekarang ke bagian IP, Internet Protocol pada materi Network Layer Data Plan. Kita akan lihat nanti datagram formatnya seperti apa, addressing, kemudian network address translation, kemudian API version 6. Ini adalah struktur dari datagramnya pada network layer. Fungsi-fungsi dari network layer diterjemahkan atau diimplementasikan dalam bentuk field-field yang ada di header dari datagram. Di sini kita lihat ada physical layer, link layer, kemudian ada network layer dan transport layer. Nah, network layer fungsi-fungsinya adalah melakukan pemilihan jalur yang terbaik atau routing yang dapat diimplementasikan menggunakan routing protokol seperti OSPF, BGP, Border Gateway Protocol, dan juga menggunakan SDN controller. Kemudian di sini ada forwarding table yang merupakan bagian dari data plane. Kemudian ada API protokol yang berisi anti datagram format, mengatur addressing, kemudian packet handling conventions. Kemudian ada ICMP protokol, Internet Control Message Protocol, itu berbicara tentang bagaimana mengirimkan error, reporting, kemudian bagaimana melakukan signaling untuk routing itu bisa dilakukan juga menggunakan ICMP protokol. Ini datagram formatnya, ini panjang lebarnya 32 bits. Tadi atas berbagai field di sini. Kita langsung lihat. Nah, ini var itu berbicara tentang version number, kemudian header length menyatakan panjang dari headernya saja, tidak semua datagram. Kemudian panjang datagram nyatakan satu field lagi. Kemudian ini panjang datagramnya maksimumnya 64 kilobytes, tapi tipikalnya biasanya hanya 1500 bytes atau malah kurang dari 1500 bytes. Kemudian ada type of service, ini menyatakan tipe layanannya. Ada tipe deep serve, kemudian ada juga bisa berfungsi sebagai ECN, explicit code notification, jadi tergantung dari tipe service-nya. Kemudian ya deep service 0 sampai 5, ECN 6,97 gitu. Di sini ada urutan bit-bitnya. Di sini ada panjangnya 8 bit untuk type of service. Kita lanjutkan. Kemudian time to live menyatakan berapa jumlah maksimum hop yang bisa dilewati oleh paket ini. Karena ketika melewati satu hop, time to live-nya akan berkurang. Jadi kalau ada 10 time to live-nya berisi 10, maka dia hanya bisa mampu melewati 10 hop, 10 router. Kita lanjutkan. Kemudian upper layer-nya siapa? Apakah TCP atau UDP? Kemudian di sini ada 16 bit identifier, ada flex dan fragment offset. Ini berfungsi untuk jika paket-paket ini dipecah-pecah, difragmentasi, itu akan ada nomor urutannya, identifikasinya, 16 bit identifikasi. Kemudian ada fragment offsetnya, urutan fragmentnya. Jadi ada 16 bit identifikasi dari satu datagram. Fragment offset itu urutan dari fragment itu ketika datagram ini dipecah-pecah. Kemudian ada flex yang menyatakan apakah datagram ini bisa difragmentasi atau tidak. Salah satu contohnya itu fungsinya. Dan kemudian header checksum untuk melihat apakah terjadi error pada header saja. Kemudian source IP address, kemudian destination IP address. Kemudian options, ini bisa berisi timestamp, record, route taken, jadi bisa ditentukan jika
datagram ini akan melewati router-router tertentu atau paketnya akan melewati router tertentu yang harus dilewati, maka dapat ditambahkan di options. Nah, overheadnya adalah untuk TCP 20 bytes, untuk IP juga 20 bytes. Jadi kalau di total overheadnya adalah 40 bytes, mulai dari TCP sampai IP. Ini overheadnya. Kemudian ini addressing pada IP layer network, IP addressing. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, IP address itu panjangnya adalah 32 bit yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah host atau sebuah interface pada sebuah host atau interface dari router. Interface adalah connection, hubungan antara host dengan link, physical link. Jadi connection between host router atau router dengan physical link. Nah, routers biasanya memiliki lebih dari satu interface, jadi ada beberapa interface. Nah, host biasanya memiliki satu atau dua interface. Itu contohnya bisa wired Ethernet ataupun wireless. Nah, kita lihat sekarang di gambar sebelah. Ini ada beberapa nodes atau host dengan interface-nya masing-masing. Ini ada satu router dengan 3 interface. Nah, setiap interface ini akan memiliki IP address. Ya, memiliki IP address, dan masing-masing komputer di sini memiliki satu IP address. Nah, IP address itu untuk versi 4 itu dituliskan menggunakan dotted desimal. Jadi dia desimal dan ada titiknya, dotnya. Jadi ada 4 byte, 1 byte, byte kedua, byte ketiga, byte keempat. Nah, dipisahkan oleh satu dot. Jadi 223 dinyatakan dalam biner seperti ini, 1 seperti ini, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana interface sebenarnya terkoneksi? Ini harusnya sudah jelas di bab sebelumnya, bahwa menggunakan physical cabling dan juga ada layer 2 data link. Bisa menggunakan wireless, IP interface juga. Oke. Nah, kemudian di IP versi path addressing ada yang dikenal dengan subnet, atau di routing itu di layer 3 ada yang dikenal dengan subnets. Nah, apakah yang dimaksud dengan subnets? Subnet adalah satu bagian dari jaringan di mana device atau interface dari device-device yang terhubung secara fisik dapat terkoneksi satu sama lain, dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa melewati router. Jadi bagian dari jaringan, ya seperti ini, bagian dari jaringan di mana device-device di dalamnya dapat saling terhubung tanpa melewati router. Itu satu subnet. Jadi satu bagian dari satu interface dari satu router itu disebut dengan satu subnet. Nah, kemudian IP address itu memiliki strukturnya terdiri atas subnet, bagian subnet, dan bagian host. Ini ibaratnya alamat rumah. Alamat rumah itu ada nama jalan dan nomor rumah. Jadi jalan Sisingamangaraja nomor 10, maka jalan Sisingamangaraja menyatakan subnetnya, nomor 10 menyatakan host path dari IP address. Subnet parts dan host path. Nah, ini contoh gambar ini adalah network dengan 3 subnet, subnet 1, subnet 2, subnet 3. Seperti itu. Nah, ini resep untuk menentukan mendefinisikan subnets. Untuk mendefinisikan subnet, detach semua interface, setiap interface dari host ataupun routers yang mengakibatkan membuat
pulau dari yang terisolasi, pulau jaringan yang terisolasi. Seperti ini contohnya. Ini ada 3 subnet. Setiap isolated network itu adalah subnet. Nah, kita lihat di sini subnet 223.1.3.0 di garis miring 24. 24 itu menyatakan subnet mesh-nya. 223.1.3.0 itu adalah menyatakan network address-nya. Dan 223.1.3.1 menyatakan host address-nya. Ya, demikian. Ada juga subnet 223.1.1.0/24, subnet mesh-nya 24. Oke, lanjutkan. Nah, di manakah subnetnya? Katanya di sini. Contoh, apakah per 24 subnet address-nya itu 223.1.1 contohnya. Nah, dihilangkan hash-nya. Kemudian kita lihat sekarang ada subnet address-nya. Ini titik nolnya dibuang, jadi ini ada 3 oktet, 3 byte 23.1.1/24. IP addressing ini akan dibahas di minggu depan lebih details. Jadi ini hanya perkenalan saja. Nah, IP addressing itu ada yang juga disebut dengan CIDR, Classless Interdomain Routing, pronounced as CIDR. Nah, subnet portionnya bisa, panjang subnetnya bisa berbeda-beda. Arbitrary length, address format seperti ini, ABCD plus X per X, dimana X adalah jumlah dari bits yang digunakan untuk subnet. X ini adalah jumlah bit yang digunakan untuk menyatakan subnet address. Ini classless interdomain routing itu tidak berdasarkan kelasnya. Apa yang disebut dengan kelas nanti akan dibahas di minggu depan. Mana kelas A, kelas B, dan kelas C. Juga ada kelas D dan kelas E. Ini contohnya, kita lihat sini ada subnet parts dan ada host parts. Karena di sini per 23, maka jumlah subnet bitnya itu ada semula 23 bit sampai ke ini 23 bit. Ini bagian host berarti ada 9 bit. Nah, IP address sekarang bagaimana memperoleh IP address? How to get one? There is actually 2 questions. Pertama adalah how does a host get IP address within its network? Nah, bagaimana sebuah host dapat memperoleh IP address dalam jaringannya. Kemudian bagaimana network mendapatkan IP address untuk dirinya sendiri. Network part of the address. Ini host part of the address. Nah, bagaimana host dapat memperoleh IP address-nya? Itu dengan pertama hard coded by sysadmin in config file. Jadi di etc rcconfig in Unix. Ini bisa dikonfigur secara statik ya. Jadi tentukan IP address-nya menggunakan konfigurasi file, sehingga IP address-nya akan statik, tidak berubah-ubah selama filenya tidak diubah. Nah, kalau dia cara kedua adalah menggunakan DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Ini dynamic get address dari server. Jadi server IP address-nya diperoleh dari server yang membagi-bagikan IP address. Nah, kalau ini terjadi IP address yang dinamis, bisa berubah-ubah tergantung pada saat kapan dia meminta ke server, dan server memiliki IP address yang mana yang bisa didistribusikan ke klien. Itu jadi DHCP digunakan untuk mendistribusikan atau membagi-bagikan IP address ke klien.
Ya, tujuan dari DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah host dapat secara dinamis memperoleh IP address dari network server ketika host tersebut di join ke network. Jadi tidak perlu kita set secara statis, secara manual. Dengan demikian pengalokasi IP address diatur secara sentral di server, sehingga kemungkinan untuk terjadinya bentrok IP address itu kecil sekali kalau menggunakan DHCP. Tapi kalau kita konfigurasi secara statik, maka kemungkinan terjadi bentrok, atau bentrok itu adalah maksudnya adalah dua host itu menggunakan IP address yang sama, itu kemungkinan bisa terjadi. Nah, itu kemudian dengan DHCP dapat memperbarui atau IP address secara dinamis, kemudian bisa juga menggunakan IP address yang sama, lost use address, kemudian mendukung mobile user yang datang dan pergi secara dinamis, jadi tidak yang menetap. Dengan demikian dia dapat dengan mudah join ke network. Ya, berikut adalah DHCP overview. Host membroadcast DHCP discover message. Jadi untuk mendapatkan IP address, host harus mengirimkan broadcast DHCP discover. Kenapa dia broadcast? Karena dia belum tahu siapa server DHCP-nya. Dia broadcast. Ya, di broadcast maksudnya dikirimkan ke semua host. Di broadcast. Kemudian DHCP server memberikan respon dengan mengirimkan DHCP over message, ditawarkan. Kamu bisa pakai IP address sekian gitu ya. Kemudian host yang request mengirimkan DHCP request message setelah discover, over, request, kemudian akhirnya di acknowledge DHCP ACK. Ini dia DHCP client server scenarios. Ini ada DHCP server. Nah, typically DHCP server ini akan berada di lokasi yang sama dengan router, melayani seluruh subnet di mana router tersebut terhubung gitu ya. Jadi dia bisa melayani subnet-subnet yang ada. Nah, ketika sebuah DHCP client terhubung ke jaringan, bagaimana proses terjadinya mendapatkan IP address-nya adalah sebagai berikut. Jadi arriving client mengirimkan broadcast, is there a DHCP server out there? Kemudian DHCP discover dikirimkan. Ya, ini sama seperti tadi dengan source-nya 00 karena dia belum punya IP address, destination-nya 255.255 karena dia broadcast, jadi bit 1 semua. Kemudian tidak ada lagi, transaction ID-nya 654. Nah, kemudian DHCP server memberikan respon dengan mengirimkan DHCP over. Nah, isinya adalah source-nya adalah 223.125. Destination-nya juga broadcast karena kliennya belum punya IP address. Dan isinya address-nya adalah 223.124. Nah, ini akan digunakan oleh klien. Nah, dua langkah yang atas ini dapat di-skip jika klien mengingat dan mengharapkan dapat menggunakan network address yang sudah diperoleh sebelumnya. Oke, DHCP request. Oke, I would like to use this IP address. Nah, DHCP request ini sudah dikirimkan dengan source address-nya si 0 ya. Si 00 belum, karena dia belum berhak menggunakannya. Destination-nya masih broadcast. Sebenarnya destination-nya sudah bisa DHCP server ya. Ya, kemudian di acknowledge broadcast, oke, you've got that IP address. Baru kemudian bisa digunakan oleh si arriving client, sehingga komunikasi berikutnya adalah bisa menggunakan IP address, bukan broadcast address. Nah, DHCP itu lebih dari sekedar hanya IP address. DHCP dapat mengembalikan bukan cuma IP address, juga bisa mengirimkan gateway address of first hop router for client. Kemudian juga bisa mengirimkan DNS server address, juga bisa mengirimkan network mesh. Ini contoh lagi dari DHCP.
client sample, DHCP, UDP, IP, ETH, Ethernet, dan physical. Kira-kira layarnya seperti itu. Connecting laptop will use DHCP to get IP address, address of first hop router, kemudian address of DNS server. Proses enkapsulasinya seperti itu, dia ada di layar di atas layar di UDP, layar aplikasi, DP, IP, ETH, terus physical. Buka sampai di dekapsulasi, kemudian dikirimkan kembali. How does network get subnet file of IP address? Jawabannya gets allocated portion of its provider ISP address space. Jadi diperoleh dari ISP, Internet Service Provider. Seperti ini, dia per 20. Kemudian ISP dapat mengalokasikan address space-nya dalam 8 blocks. 16 tadi ada yang bisa digunakan untuk 16 0 per 23 tadi per 20 dibagi menjadi 8 blocks per 23 seperti itu. Kemudian untuk hierarchical addressing, IP address merupakan hierarchical addressing dan dia merupakan route aggregation. Contohnya di sini fly by night ISP itu mendistribusikan informasi tentang jaringan yang terhubung kepadanya. Hanya yang dikirimkan ada 200 per 23 per 16.0 per 20. Kalau di dalam jaringannya sendiri sebenarnya udah dibagi-bagi, tapi dengan adanya aggregation cukup yang dikirimkan adalah yang mewakili semua jaringan dalam organisasinya. Nah, ISPs RUS send meeting kirimkan semuanya yang terkait dengan network address 199.31.00.16. Kalau di atas 200.23.16.0 per 20. Nah, ketika organization 1 pindah dari fly by night ke ISP dengan menggunakan IP address yang sama, maka yang terjadi adalah sekarang ISP ROS harus juga memberitahukan ke internet atau ke wide area network atau jaringan yang lain bahwa 223.18.0 yang merupakan subnetnya organisasi 1 sudah berada di jaringannya, sehingga yang di advertise keluar itu adalah 199.31.00 dan 200.23.18.0. Nah, bagaimana ISP mendapatkan alamatnya diperoleh dari ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Kalau di Indonesia dapat diperoleh dari ARPG. Oke. Jadi ada regional registry-nya. Untuk Eropa apa namanya? Amerika Utara apa, Amerika Selatan apa, Asia, dan seterusnya. Jadi setiap regional ada RR-nya, Regional Registries. Nah, ICANN ini juga mengatur DNS root zone, termasuk delegasi dari roots tersebut, jadi delegasi dari top level domainnya. Nah, di ICANN yang mengaplikasikan pengelasian IP address-nya. Nah, karena panjangnya bit API versi 4 itu 32 bit dengan jumlah host yang ada di seluruh bumi ini yang begitu banyak, maka IP address itu mengalami exhausted atau habis, ya, bisa terpakai semua gitu. Makanya ada
penggunaan network address translation, dan ada private IP address. Jadi ada public IP address dan ada private IP address. Dan kemudian karena adanya eksausi tersebut, maka ditemukan orang atau dikembangkan orang yang namanya AV version 6 yang memiliki 128 bit address space. Oke, lebih lanjutnya terkait dengan pengalamatan akan dibahas di minggu depan. Nah, sekarang kita masuk ke network address translation. Network address translation, jadi translasi alamat jaringan. Nah, seluruh pangkat di jaringan itu memiliki satu IP version 4 address yang harusnya unik, yang ya masing-masing harus punya satu IP version 4 address. Kita lihat di sini masing-masing PC punya satu IP address, satu interface, router juga satu IP address. Dan kita lihat di sini di local network itu dia menggunakan 10.0.0.0/24 yang merupakan private IP address. Kemudian yang 138.76.297 ini adalah public IP address. Nah, jaringan yang home network ini yang 10.0.0 ini itu akan direpresentasikan dengan satu IP address, yaitu 138.76.29.7. Jadi host yang ada di sini semua akan direpresentasikan dengan IP address ini. Nah, itulah yang terjadi di sini, apa yang disebut dengan network address translation. Jadi perubahan alamat. Jadi 138 berubah jadi 10.001. Jadi tujuannya 138.76.29.7 diteruskan ke 10.001. Jadi seluruh datagrams yang meninggalkan local network, di sini lokal, keluar sana, maka dia akan mendapatkan source network address, source network address-nya adalah 138.76.29.7. Tapi berbeda ports numbers-nya. Jadi yang membedakan nanti antara 10.01, 10.02 dan 10.03 itu adalah port numbers-nya. Jadi kalau ada paket menuju 138.76.29.7 port 1, maka dikurungkan ke 001. Kalau port 2 akan diteruskan ke 002. Ini penomoran portnya itu tidak seperti saya bilang tadi 1 dan 2, tapi ditentukan secara otomatis oleh router, dalam hal ini router. Kemudian datagram switch source authorization is invoked, ini 10.0.0/24 address. Jadi dia transaksikan ke 138.76.29.7. Oke, nah ini tadi yang saya maksud dengan private IP address. Private IP address itu ada yang 10.0.0.0.0/8, ada 172.16.0.0/12, itu ada yang 192.168.0.0/16. Ini hanya bisa digunakan oleh di dalam satu private network atau local network. IP address ini tidak akan dikenal di internet. Jadi kalau kita mengharapkan untuk koneksi ke 10.0.0.1 yang ada di internet, itu tidak bisa terjadi. Nah, keunggulannya dengan adanya NAT adalah hanya satu IP address yang digunakan dari satu ISP untuk semua device. Jadi satu IP address untuk semua device, dapat mengganti alamat di lokal tanpa harus memberitahukannya ke outside world. Kemudian dapat mengganti ISP tanpa merubah IP address lokal. Kemudian terkait dengan security, device yang lokal tidak dikenali atau tidak secara langsung addressable oleh outside world. Nah, kemudian untuk implementasinya NAT router harus dilakukan secara transparan. Transparently, harus secara transparan, titik-titik.
Pertama, outgoing datagrams yang keluar harus mereplace source IP address dengan port numbernya sesuai dengan IP address dari yang dikalami oleh public. Jadi source IP address, port number, kemudian dipetakan dengan IP address dan new port. Kemudian remote client server akan respon menggunakan NAT IP address dan new port sebagai destination address, ya, ini jelas. Kemudian remember dalam tabel NAT transaksi, setiap source IP address dan port number ke NAT IP address dengan port number, ada pairnya, pair source dan port dengan source dan port, source dan port lokal dengan source dan port global, itu public ya. Nah, kalau incoming datagrams berarti destination address yang berubah. Kalau tadi outgoing, source address yang berubah. Kalau incoming datagrams replace NAT IP address new port dengan in destination fields of every incoming datagram with corresponding source IP address port disimpan di NAT tables. Jadi yang dipetakan adalah destinationnya. Oke. Ini contohnya. Pertama, host 001.10.001 mengirimkan datagram menuju 128 sekian-sekian, port 80. Nah, di sini kita lihat terjadi perubahan source address. Dari 10.001 port 3345 diganti menjadi 138.76.297 port 5001. Ini merupakan source address dari paket ini yang menjadi 128.119.40.186. Kemudian NAT router changes datagram, ini dia tadi. Kita lanjutkan. Kemudian balasannya dari lawan bicaranya itu dikirimkan dengan source-nya 128.119.40.186 dengan tujuannya 138.76.29.05.01 sesuai dengan tabel translasi tadi. Nah, ini akan diteruskan ke 10.00.1.3345. Terjadi perubahan destination di sini sesuai dengan tabel sehingga akhirnya sampai ke host yang dimaksud. Nah, terkait dengan NAT ini sudah menjadi kontroversial. Router seharusnya hanya proses pada layer ketiga. Kemudian kehabisan address seharusnya diselesaikan dengan adanya API versi 6. Nah, kemudian NAT itu violates end-to-end argument. Ada port number manipulation by network di layer device. Jadi network layer device melakukan sesuatu di layer 4. Kemudian ada NAT traversal. What if client wants to connect to server behind NAT? Ya. Kemudian tapi NAT itu is here to stay, jadi bisa digunakan, bahkan sampai saat ini masih digunakan. Jadi secara ekstensif digunakan di home, institusional, 4G, 5G, cellular nets. Oke. Nah, kemudian API versi 6. Motivasinya adalah tadi sudah dibahas bahwa API versi 4 sudah terpakai, completely. Kemudian motivasi berikutnya adalah
Speed processing forwarding itu bisa sampai 40 byte fixed length at header, jadi tidak masalah menggunakan header yang 40 byte. Kemudian enable different network layer treatment, dia bisa mengenable treatment pada network layer yang berbeda. Kemudian ini contoh format API version 6 datagrams. Jadi kita lihat di sini ada 128 bit source address dan destination address. Ini sama, ada version. Kemudian ada flow label, identify datagram in same flow, concept of flow not well defined, tidak di-define dengan baik. Kemudian ada variety, identify variety among datagrams in flow, jadi ya, menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Nah, apa yang berbeda dengan API version 4? Bahwa di sini tidak ada checksum, tidak ada fragmentation, tidak ada options. Transisi dari API versi 4 ke API versi 6 tidak seluruh router dapat di-upgrade secara simultaneously karena tidak ada flag days, jadi tidak ada waktu gencatan. Komunikasi di jaringan harus tetap berjalan dengan baik, ini tidak ada berhenti gitu. Status gencatan ternyata tidak ada. Kemudian bagaimana network beroperasi adalah menggabungkan antara API versi 4 dan API versi 6. Jadi dia digunakan secara bersama-sama. Nah, ini bisa yang terjadi adalah proses tunneling. Tunneling itu membuat pipa. Jadi API versi 4 yang berkoneksi dengan API versi 4 di mana di dalamnya yang berjalan adalah API versi 6 seperti itu. Jadi API versi 6 datagram carried as payload. Jadi API versi 6 datagram dibawa sebagai payload dari API versi 4 datagram di antara router yang menggunakan API versi 4. Tunneling juga digunakan secara ekstensif pada konteks lain, contohnya di sini 4G dan 5G. Ini contoh pembungkusan paketnya. Jadi kita lihat API versi 6 datagram dibungkus dengan API versi 4 datagram. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tunneling dan encapsulation. Kita lihat di sini API versi 6 sama-sama API versi 6 router, tidak ada tunneling di sini. Karena sama-sama menggunakan API versi 6, dia menggunakan Ethernet untuk menghubungkan antar router yang menggunakan API versi 6. Biasa saja. Kemudian di bawah sini ada API versi 6 yang dihubungkan menggunakan API versi 4 network. Nah, di sini terjadi proses tunneling. Di API versi 4 tunnel digunakan untuk menghubungkan API versi 6 routers. Nah, kita lanjutkan. Ini yang terjadi untuk komunikasi antara yang menggunakan tunneling. Jadi A ke B komunikasi di API versi 6 terjadi seperti itu, flow X, source A, destination F. Kemudian sampai di B terjadi pembungkusan di API versi 4, source B, API versi 4, kemudian destination E, API versi 4. Seterusnya sampai akhirnya sampai di E, dikembalikan, dibuka dan menjadi API versi 6 sampai ke F. Nah, adopsi dari API versi 6 di Google itu sudah sampai 30% clients yang menggunakan API versi 6. Jadi klien dari Google sudah sampai mendekati 30%. Kemudian NIST menyatakan sepertiga dari US government sudah menggunakan API versi 6. Jadi ya, adoption dari API versi 6 sampai Januari 2020. Nah, ini menggunakan long time for deployment. 25 tahun sudah berlalu dan masih counting. Dibandingkan dengan perubahan application di layar aplikasi, itu sampai 25 tahun ini sudah terjadi banyak perkembangan, dari mulai www, sampai sosial media, Steam media, gaming, telepresence, itu sudah banyak berkembang.
Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa tidak langsung menggunakan API versi 6? Karena pada dasarnya karena API versi 4 masih eksis dan bisa digunakan, dan perubahan dari API versi 4 ke API versi 6 itu membutuhkan waktu dan butuh perubahan juga di layar aplikasinya, di sistem operasinya juga seperti itu. Jadi perkembangannya tidak semasif perkembangan aplikasi. Ya, kita pause dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke video bagian keempat.